Saya nggak punya visi bisnisnya mau dibawa kemana, nggak ada. Cuman punyanya adalah orang butuh apa, saya bisa cari source-nya di mana. Jadi kita bangun perusahaan jualan fashion jewelry. Cuman bedanya adalah kita jualnya di samping jalan. Jadi pedagang kaki lima, Mer. Kita taruh di atas meja, kita taruh perhiasannya di New York, gedungnya tinggi-tinggi, ditiup sama angin, perhiasannya semua melayang semuanya. Jadi papa saya bilang adalah, you bikin you punya mama sakit jantung tiap hari punya anak kayak lo. Jadi 3 bulan saya ada di Amerika, saya bukan punya bisnis saja, tapi saya punya pacar yang 3 bulan kemudiannya saya tutup bisnisnya. Saya telepon papa, saya bilang, "Pa, I want to get married." Dia bilang, "I send you to America to get education, not to get a wife." Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya sudah hadirkan kepada kalian semua sosok yang luar biasa. Jadi khususnya nih buat kalian para entrepreneur, para founder, atau semua yang benar-benar pengen belajar, sosok yang satu ini luar biasa karena saya banyak banget belajar dari beliau. Dia adalah seorang entrepreneur, multinational entrepreneur. He's also an investor dan juga a business leadership coach. Siapa lagi kalau bukan David Cokro Raharjo. Thank you for having me today, Mer. Sama-sama. Thank you so much udah making the time buat hadir ke sini. It is a great honor to be here. Thank you for having me. Sama-sama. He's a man of multiple roles ya. Tadi saya bilang ada investor. Mungkin kasih tahu dulu nih beberapa company-company yang sudah diinvest dan berhasil diinvest, pasti semua udah pada tahu nih nama-nama company-nya. Ya, well, so kita bersyukur ya kita sudah punya perusahaan kira-kira hampir 70 sekarang. Dan beberapa dari mereka sudah cukup terkenal. Ada yang sudah household name. Beberapa dari itu kalau yang khususnya di Indonesia yang mau menikah, kita ada Bright Story yang sekarang sudah menjadi keluarga daripada Tokopedia. Kemudian ada Locket.com yang sekarang menjadi bagian daripada Gojek juga gitu ya. And then we have company like Berry Kitchen yang sudah merger bersama-sama dengan Yummy Corp. You know, and then of course we have more household names kayak Grab. Kita dikasih privilege untuk bisa ikut dalam ceritanya mereka walaupun kecil. You know, but those are some of the companies. And then we invest also in Asia. Kita juga invest di Amerika Serikat. Kita punya perusahaan di dunia teknologi obviously, tapi juga di healthcare dan juga di consumer products. Banyak ya. Banyak sekali. Ya, tapi yang paling interesting menurut saya, he's not just an investor, tapi Coach David ini juga seorang entrepreneur yang he built his company from scratch juga. Jadi benar-benar mengetahui prosesnya, and now he's a business leadership coach. Jadi banyak banget pembelajarannya, dan ada good news juga nih buat kalian semua. Nanti di akhir sesi ini akan saya umumkan, dan especially ini good news banget buat kalian semua yang seperti yang saya bilang ya, para entrepreneur, para founder gitu. Nah, makanya good newsnya apa? Tunggu dulu. Harus tonton sampai habis. Oke, dan pastikan kamu tonton episodenya dan dapatkan pembelajarannya. Oke, nah jadi langsung aja nih, pengen dengar ceritanya ya. Jadi David dari Medan, usia 12 tahun kalau nggak salah udah mulai membangun bisnis. Udah suka dagang, suka 12 tahun bukan, if I say bangun bisnis mungkin khususnya sekarang setelah 25 tahun, hampir 30 tahun jadi pengusaha, jadi saya tahu bahwa dulu bukan bangun bisnis. Dulu adalah saya punya hobinya adalah saya suka trading. You know, jadi saya kelihatan kartu bola basket, saya bilang adalah, wah ini bisa dibeli, bisa dijual ini. Kelihatan orang beli kue di kantin, saya bilang adalah, oh saya bisa pergi ke sosnya, beli kuenya, saya potong, saya bisa jual lagi di sini. You know, saya kelihatan orang, jadi it's actually a trading mentality. Later on when I went to New York, saya baru tahu bahwa adalah yang punya itu adalah punya mata.
Saya bisa identify customer sebetulnya butuh apa, dan saya punya keuletan untuk mencari source-nya ada di mana. Oke. Gitu. Dan kemudian kalau source-nya kita gak sanggup beli dan kita gak sanggup karena keuangan kita terbatas kayak begitu, then we figure out gimana caranya supaya saya bisa beli dengan quantity sedemikian dengan source yang tepat sehingga customer bisa menikmatinya dengan baik. But I think that's where my journey starts. I didn't start by building a business. Saya gak punya visi bisnisnya mau dibawa kemana, gak ada. Cuman punyanya adalah orang butuh apa, saya bisa cari source-nya di mana. And then saya bisa menghubungkan. So now today that I'm 41 years old, I realize that was not a business. Tapi dulu waktu umur 12 tahun, saya bangga sekali. Saya pikir saya sudah adalah pengusaha. Betul. Ya, memiliki kejelian ya. Karena kan kalau usia waktu itu 12-13 tahun berarti kan SMP, Right. SMA. Jadi selain belajar, ya melihat peluang. Oh, ternyata ada kartu basket. Ada yang butuh, ada yang nyari. David tahu di mana. Ya udah. Akhirnya mulai trading seperti itu. Sempat buka usaha bengkel kalau nggak salah? Bengkel umur 18 tahun. Iya. Ya, jadi sekali lagi buka bengkel kenapa? Saya lahir tahun 80. Berarti if you do the math right, waktu saya lulus SMA tahun 98. Iya, kita seumur. Seumur, that's right. Yeah. Yeah. So if you remember that in 1998, of course Indonesia mengalami sebuah sebuah chapter ya di dalam sejarah kita yang agak susah gitu ya, dari US dollar 1.000 sekian sampai 2.000 rupiah, tiba-tiba berubah menjadi 16.000 sampai 20.000 rupiah. So as you can imagine, semua toko tutup, semua orang merasa takut untuk mengambil resiko. Persis seperti pada saat kita mengalami COVID-19. Ya kan, cuman COVID-19 sifatnya global, sedangkan tahun 98 lebih lokal kepada negara kita. So I think that I open a bengkel sekali lagi karena saya melihat bagaimana walaupun ada demonstrasi di mana-mana, keadaan tidak kondusif, tetapi semua orang masih perlu harus cuci mobil, semua orang masih harus ganti minyak rem, minyak oli dan semua kayak begitu. And so again is born out of like saya sendiri punya mobil dan saya pikir adalah mobil saya gak ada yang cuci, jadi bikin door smear. Mobil saya sendiri mesti ganti oli. Ya sudah kalau gitu kita beli oli, and it is born out of there. Of course masih didampingi oleh orang tua saya pada saat itu, but that's how my story begins. Dan di situ tahun 98 dan 99 memberikan kepada saya sebuah keyakinan penuh bahwa kehebatannya David atau keunikannya David adalah saya adalah pembuka jalan. And it has been my story thus from 1998 until today. Saya masuk di dalam sebuah era yang dikatakan orang bilang semua adalah this is impossible to do, too difficult, and all those self things. Dan saya merasa adalah, nah justru kalau Anda bilang gak bisa, itu pique my interest paling sedikit dan membuat saya berpikir tentang bagaimana caranya kita bisa melampaui that particular season, if you may. Oke. Kalau dari saya lihat dari cerita David tadi, berarti memang dari sejak kecil memang David sudah terlatih dengan mata yang berbeda untuk bisa melihat sesuatu yang berbeda. Jadi hal yang sama dilihat dari orang lain pada umumnya dan dilihat dari David itu bisa jadi sesuatu menjadi kesimpulan yang berbeda, ya kan? Jeli melihat peluang, jeli melihat kebutuhan, ya kan? Dan bahkan sebenarnya sebuah tantangan pun yang orang lihat ini adalah sebuah tantangan kesulitan, but for you is an opportunity to solve that problem. You have to meet my dad. My dad is my inspiration. Papa saya kelahiran Jember, and then menikah di Surabaya, terusan merantau ke Jakarta. Kemudian dia bilang adalah dia mau jadi entrepreneur, jadi dia merantau lagi ke Medan. Dan di Medan itu dia punya satu pickup, jual speedboat engine Yamaha, traveling muterin satu pulau Sumatera dari pantai ke pantai ke pantai, jualan speedboat engine Yamaha kepada nelayan-nelayan pada zaman itu. So itu yang menjadi inspirasi saya. Saya melihat bagaimana papa saya mulai dari punya 2 buah ruko, lantai pertama dia punya showroom, gak di jalanan protokol, di gang, 2 ruko, di situ lantai 1 dibukain showroom, and then kemudian lantai 2 dan lantai 3 adalah tempat kami tinggal. Mulai daripada rumah 2 ruko itu sampai punya rumah yang besar, mulai dari punya 3-4 orang yang bekerja buat dia sampai punya ratusan orang bekerja buat dia. Mulai dari speedboat engine Yamaha sampai akhirnya jadi dealer Toyota, jadi seorang bankir, dan kemudian menjadi pemilik banyak properti di kota Medan, and he just keep on climbing, keep on climbing. Dan I think that is the inspiration. Jadi I don't think that I naturally have it, gak secara natural aja, tapi karena saya secara kehidupan sehari-hari saya melihat bagaimana betul-betul dia bertumbuh mulai dari betul-betul literally nothing, as the program suggested, from zero, betul-betul a complete fat zero, and then kemudian dia bangun all the way sampai dia menjadi orang yang dikenal di
Pulau Sumatera. Dikenal sebagai bahwa Pak Tejo itu adalah seseorang yang dihormati, memberikan banyak lapangan pekerjaan, membantu banyak orang, dan memiliki usaha yang sukses. And that is my inspiration. And I think ketinggalan, karena kita 4 bersaudara, tapi ketinggalan di sayanya, I think that's my inspiration. And I just always be able to identify and say like, itu ada problem dan we can solve it. And if we can solve it, there you go, you can build a business around it gitu loh. Oke, karena ya memang itulah yang menjadi makanan sehari-hari, dan memang yang David lihat juga dari sejak kecil gitu, bagaimana your dad berproses dan membesarkan, yang bukan membesarkan, yang menciptakan tadinya nol ya akhirnya jadi banyak dan berkembang and create the name on his own. That's gitu. right. That's Okay. right. Oke, kalau dari cerita Papa kan dari Jember ke Surabaya ke Jakarta ke Medan. Nah, jadi kalau dari David dari Medan langsung pergi ke New York. Yeah. Yeah. Why? Kenapa pindah ke New York? I didn't make that choice. I was 19 and that decision was made by my parents. Dan ada trigger point-nya. Trigger point-nya adalah karena as I said, saya buka bengkel dan kemudian in 1998 pada satu presiden electnya adalah B.J. Habibie yang menggantikan Pak Harto, dan salah satu yang Pak Habibie lakukan mengatakan bahwa adalah orang dengan keturunan etnis minoritas berhak untuk memiliki budayanya mereka, which means that you can open a school. Buat saya etnisnya obvious Tionghoa. Jadi saya merasa bahwa adalah wow, there's another opportunity. Saya membayangkan ada berapa banyak orang keturunan etnis Tionghoa yang mau belajar bahasa Mandarin, tapi diajar oleh orang-orang yang adalah third hand, fourth hand, and maybe seventh hand bisa bahasa Mandarin. Jadi itu adalah bahasa Mandarin tapi orang Medan punya. Tapi kalau betul-betul ketemu pergi ke the mainland of China, people gonna say like, can you just speak in English? We don't understand you. Padahal buat kita di Medan kita mau begini, loh, saya ini lagi bahasa Mandarin lagi, gitu kan? Tapi buat orang asli dia bilang gini, sampean lagi ngomong apa dengan ini? Kita nggak mengerti, gitu ya kan? Kalau Medan itu apa sih, Hokkien? Kita bisa Hokkien, saya juga bisa bahasa Mandarin. Tapi saya punya first hand experience. Saya pergi ke mainland China dan saya berbicara dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Hokkien. And then the hotel guy says like, I can also speak English. You can speak English with me, ya kan? Gitu. Jadi dari situ saya membangun lagi sebuah perusahaan namanya Global Mandarin Center Indo. Jadi ada sekolah bahasa Tionghoa. Right? Di Medan waktu itu. Di Medan. Itu. This is 1999. We exited in 2005. Jadi dari sananya itu memang udah punya ide orang gila. Everybody is, I mean, like if you born in our era, you know that it was a time of uncertainty. Seperti sekarang COVID, mau masuk 2022, people are thinking like, aduh nanti gimana ya? Nanti kalau begini bagaimana? Kalau PPKM lagi gimana? Kalau gini bagaimana? You know, but I have been that guy that always been like, so what? Kita gak perlu adapt to change. You just have to be able to make a bet on your prediction on the change that will happen. Nah dulu instinktif, sekarang obviously setelah 20 sekian tahun menjadi seorang pengusaha, I have more than just instinct to make that type of prediction. You have more wisdom sekarang. Hopefully so. Tapi it's interesting ya. I think for me you are not just a visioner, tapi you are a truly a doer gitu. Karena begitu ada ide, langsung di-execute. Makanya langsung idenya kalau gitu mungkin ada sekolah Mandarin, langsung jadi, langsung buat dan langsung dieksekusi gitu kan. Tapi gara-gara itu I create certain enemies. You know, karena itu ide orang gila di kota Medan yang orang bilang ini betul-betul ada anak gila kayak begini. So singkat ceritanya, there are few incidents yang nyawanya mungkin bisa melayang. Jadi papa saya bilang adalah, you pikir you punya mama sakit jantung tiap hari punya anak kayak lu. Jadi gini, kamu pergi ke New York karena di sana ada kakak kamu tinggal di situ, supaya kamu lebih aman di situ. Kami juga jadi orang tua gak tiap hari dak-dikduk karena kamu punya ide orang gila. Jadi waktu saya umur 18-19 tahun, dalam 1,5 tahun itu saya punya ide bukan hanya 2 bisnis ini, tapi saya punya pikir adalah saya juga mau bikin ini, saya mau bikin itu. Saya masih ingat saya mau bikin sebuah papan reklame yang sangat tinggi dan menjadi adalah paling tinggi di kota Medan. Dan saya bilang sama papa saya, ini anak umur 19 tahun nih. And my dad says like, itu mau dibikin setinggi itu untuk apa? Saya bilang karena kota Medan kecil, ya supaya semua orang di kota Medan bisa lihat bang nama kita, Pak. And my dad is like, ini anak saya. Gitu. Jadi I always have like all these crazy ideas. And so sekali lagi there is some things that maybe not wise on my side pada saat itu. Jadi saya dikirim ke Amerika Serikat, and that's how I go. Dan saya dikasih tahu adalah suruh sekolah universitas. And then saya bilang sama papa, saya bilang, "Pah, gua ini udah jago make money.
untuk apa sih sekolah gitu. Jadi actually I went to New York grudgingly in that sense. Saya nggak merasa kesel bahwa ya sebenarnya nggak mau pergi sana. Kesel juga sih, cuman saya merasa adalah I already built something. Saya berterima kasih kepada orang tua saya karena buat mereka adalah you are great. And knowingly or unknowingly, secara sengaja tidak disengaja, I think they instinctively know that pohon itu cuma bisa jadi pohon raksasa kalau ditanam di satu tanah yang subur. Kalau ditanam di pot, pohon itu ya bonsai aja. Dia gak akan pernah jadi besar. I think instinctively my parents know that I have something bigger. Walaupun saya gak pernah tinggal di kota besar up to that point of my life, orang tua saya memutuskan adalah dikirim ke New York. And New York is a city that never sleeps. You survive in New York, you will survive anywhere. You thrive in New York. Now you can just do and dream about anything else. Then that I think is the beginning of my story. 3 bulan di kuliah, terus saya pikir itu semua teman-teman saya, bukan semua, tapi almost all of the students itu setiap kali mau pergi ke kelas, mereka lewat kantin, beli Coca-Cola, atau di situ belinya Pepsi, $1.25. Tapi kalau saya pergi ke BJ's, bahkan bukan tempat wholesale itu sebenarnya ya masih toko retail gitu ya. Itu costnya cuma 35 sen. Kalau saya beli sekali beli 1 kerat. The same can ya. The same can, same product, same everything. $1.25. Yang di sini 35 sen. So I thought to myself, look, wait a second. $1.25, 35 cents. I thought to myself, this must be the easiest business in the whole wide world. I'm gonna be millionaire in no time. You know, dan saya jalankan bisnis 3 bulan. True story. Dean David Sheridan, the Dean of Finance di sekolah saya pada saat itu, dia satu hari saya dikirimin email disuruh pergi ke kantornya Dean. Dan setelah saya ke kantornya dekan, dia bilang sama saya adalah, you tahu gak, you lagi kasih saya sakit kepala apa? Dan saya like, I'm so sorry. What did I do? Dia bilang adalah, saya disuruh sama ex perusahaan, saya tidak bisa sebut because you all know the company. Ini perusahaan beken yang kalau saya sebut you guys actually know. And I say like, emang terus ada apa sama gua? And then he said that, iya, lu gak ada license jualan, you gak ada PT, you gak bayar pajak, you gak segala macam, right? And then dia bilang, kita sekolah dituntut karena kantinnya doesn't make money because of you. Jadi mulai dari jual minuman, Mary, sampai jual frozen food, sampai saya punya kulkas banyak untuk simpenin barang, jadi kita bisa jual retail. Wow. You know. And so dari cerita itu, that is how my story was born in America, in New York. Bahwa ternyata anak kampung dari Medan ternyata sanggup. Dalam 3 bulan, I found an opportunity. Tapi dalam 3 bulan lagi bisnisnya ditutup. Karena merugikan kantinnya. Bukan merugikan kantin, saya bisa dimasukin ke penjara. Karena jualan tanpa izin. Kami dari kampung. Saya mana mengerti bahwa ini jualan mesti punya surat-surat, punya apa loh, kan gampang tuh ya. Betul, saya beli di sini 35 sen, saya jual 80 sen, ya suka-suka saya ya. Uang saya mau jual ya suka-suka saya. Dan jadi sebagai anak umur 19 tahun dari kota Medan yang pergi ke kota yang besar, metropolitan. We have no idea that oh my God, that is like 7 rules to do one thing, ya kan? But that's my story. Dan prinsipnya sama sebenarnya ya kan? Oke, daripada orang ke kantin beli Coca-Cola yang harganya $1.30, ternyata ada yang jual 30 sen, ya udah, kenapa nggak beli dari sana? David yang jualin lebih murah gitu ya. So again, ya memang udah terlatih pikirannya, you have a vision and then you just do it, dan akhirnya di-execute dan jadi. Dan akhirnya ada banyak bisnis juga kan, bukan cuma itu doang. What exactly do you build in New York? You have many business yang dibuat di sana. I think kita orang yang di-privilege, lahir tahun 80 seperti Mary, seperti saya kayak begini. Kita adalah orang yang bukan hanya generasi jembatan antara Gen X dan Gen Y. Karena tahun 80 berarti disebut Gen X, disebut Gen Y, iya juga gitu. Kita adalah perbatasan. Juga kalau kita lahirnya tahun 80 secara spesifik, berarti kita juga adalah orang Indonesia lahir tahun 80. Kita melewati sebuah pada saat kita mau jadi dewasa muda, kita memasuki sebuah zaman yang dimana perpolitikan di Indonesia berubah dengan dramatis sekali. Tentu untuk teman-teman yang lahirnya in the last 20 tahun, kalian adalah orang yang menikmati apa yang kemarin tuh waktu kita lewati, mungkin kita not necessarily enjoy it in that sense. Reformasi waktu itu kan. But I can honestly, being very honest to you, bahwa saya itu seperti ikan masuk ke dalam air. Itu buat saya adalah
kehidupan. Jadi saya masuk menjadi dewasa muda di sebuah musim yang dimana menjadi krisis ekonomi saya yang pertama. Di New York waktu itu? Yeah, of course. Because 1999, right? Kita orang Indonesia. Pada saat itu kalau kita mau sekolah di Amerika Serikat, let's say mau sekolah di sekolah swasta, 40.000 US dollar, kita bilang, 2.000 perak. Itu adalah sebelum 98. After 98, when I went to New York. Jadi kalau kita mau beli satu slice pizza seharga $1, itu harganya adalah 15.000, 18.000 rupiah satu slice. Karena kita datangnya dari Medan, datangnya dari Indonesia, kita lihat satu slice pizza, kita bilang, oh my God, one slice of pizza 20.000 perak. Di Indonesia zaman dulu betul. Beli nasi bungkus sudah pakai ayam goreng mungkin 2 dan like all those type of things, right? And so it was a difficult time, And so for me, everything means a lot of things dan itu menjadi privilege, menjadi sebuah berkat yang terselubung buat saya. Karena tiba-tiba saya menghargai every single dollar that we can make. Dan oleh karena itu saya kelihatan, ini mohon maaf gak racist sama sekali, tapi saya kelihatan orang hitam African American jualan di samping jalan di New York, jualan jam tangan merekan yang palsu, yang KW, tas-tas kayak gitu-gitu. Dan saya lihat, saya perhatikan, again, I look at ladies lining out on the streets. And then mereka pergi lihat barang, mereka nego kayak di pasarnya kita gitu. Saya pikir, ternyata di New York ada juga, ya kan? Dan kemudian saya mulai berpikir, ada juga pedagang kaki lima, that's right. Dan kemudian saya berpikir gini, kalau dia bisa, kenapa gua gak bisa ya? Terus saya bilang gini, pertanyaan bukan bisa gak bisa, Fit. Pertanyaan adalah source-nya di mana? So again, that thing that I've been doing in Medan, and then kemudian datang ke New York, dagang di sekolah saya. Di situ saya lahir dengan satu pemikiran itu. Ditambah pada saat itu saya sudah punya pacar. Ya, that's right. Jadi 3 bulan saya ada di Amerika, saya bukan punya bisnis saja, tapi saya punya pacar yang 3 bulan kemudiannya saya tutup bisnisnya. Tapi what I gain is I gain my future wife. Jadi dalam 6 bulan pacaran, saya bilang sama Julia, saya bilang adalah, will you marry me? I was 21 years old. Wow, and she said, 6 bulan pacaran. And she said like, sure. Saya telepon papa, saya bilang, "Pa, I want to get married." Dia bilang, "I send you to America to get education, not to get a wife." Dia bilang begitu, Anyway, jadi istri saya juga adalah seorang artis. Dia suka desain perhiasan. Dia juga datang dari kelas menengah, tidak datang dari keluarga orang kaya. Jadi kalau teman-teman ulang tahun, dia bikinin perhiasan. Nah, jadi tambahan antara liatin teman-teman jualan di samping jalan, melihat bahwa pacar saya pada saat itu jago bikin perhiasan, maka saya bilang begini, I don't need your source. I have my own source. You create. You cannot buy this anywhere else. Gak bisa beli di mana-mana dong. Benar. Orang desain sendiri, bikin sendiri, loh, mana bisa Anda beli di tempat lain? And I think that's the beginning of that story. Jadi kita bangun perusahaan jualan fashion jewelry. Cuman bedanya adalah kita jualnya di samping jalan. Jadi pedagang kaki lima, Mer. Jadi pedagang kaki lima. Jadi buka meja, pinjam dari teman, meja lipat, betul-betul nggak punya uang, Mer. Jadi bedsheet. Ya kan, kita cuci, kita setrika, spray, kita taruh di atas meja, kita taruh perhiasannya di New York, gedungnya tinggi-tinggi, ditiup sama angin, perhiasannya semua melayang semuanya. Mereka jualnya bag ya, ditiup angin, zut, ya bagnya di situ aja gitu ya. Barang kita kan kecil-kecil ya. That's how rookie is rookie. Wow. That's how rookie we were. Ditiup sama angin, sama meja-mejanya semuanya terbang melayang. Mejanya itu bukan meja kuat kayak gini, meja itu meja yang pakai triplek doang. Terus ada kerangkanya pakai aluminium. Ditiup sama angin, sama meja-meja semuanya terbang. That cannot be recreated. It's a true story. Jadi bangun jam 4 pagi setiap hari kirim koran supaya bisnisnya jalan karena uangnya masih kurang. Karena bawa Julia, bawa anak-anak, saya kelihatan orang-orang jualan di samping jalan. Saya mau kasih tahu sama anak saya bilang adalah I started there. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.